Mari kita melanjutkan topik podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai demonisasi di dalam orang-orang Kristiani. Mungkinkah bagi seorang Kristen untuk memiliki roh jahat? Alkitab menjawabnya dengan ya. Namun demikian, saya tidak percaya bahwa orang Kristiani dapat dikuasai dan tidak pernah satupun saya dapatkan. Saya sangat percaya bahwa orang Kristiani dapat mengalami tekanan roh jahat. Keadaan seperti ini dinamakan di bawah tekanan roh jahat atau disebut demonic oppression. Ketika tekanannya demikian berat sehingga menimbulkan manifestasi di dalam seluruh rumah tangga, gereja, atau masyarakat, kondisi ini disebut serbuan roh jahat atau demonic infestation. Dalam situasi seperti ini, berbagai anggota keluarga atau masyarakat mengalami atau sadar akan aktivitas-aktivitas roh jahat yang sedang bekerja. Tekanan oleh roh jahat mungkin terjadi dalam hidup orang percaya. Ini pun diakui oleh Alkitab. Dan ayat-ayat berikut ini adalah ayat referensi untuk mendapat pengertian tentang konsep ini. Galatia 4 ayat 8-9. Ketika Paulus bertanya apakah mereka mau diperbudak kembali oleh mereka, yaitu setan, menunjukkan bahwa hal ini dapat terjadi. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Ketika Paulus mengakui bahwa ia mendapatkan utusan iblis untuk melawannya, dan ia menyebutnya utusan dari setan yang dikirim untuk mengganggunya. Ia berdoa kepada Yesus untuk menyingkirkan roh tersebut, dan Yesus menjawab bahwa anugerahnya sudah cukup. 2 Korintus 11 ayat 34. Alkitab menggambarkan adalah mungkin bagi seorang percaya untuk menerima roh lain selain dari Tuhan. 1 Timotius 14 ayat 1-3. Roh Kudus melalui Paulus menggambarkan bahwa pada hari-hari terakhir ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran atau doktrin dari setan-setan. Hal ini telah sekarang terjadi, dan aktivitas seperti ini sangatlah banyak. Contoh yang sangat baik adalah roh eklesiastikal, yang juga dikenal sebagai roh agamawi atau roh denominasi, yang melayani doktrin demonik dari doktrin-doktrin yang eksklusif, yaitu denominasi kami memiliki doktrin yang eksklusif, atau wawasan yang dalam mengenai Alkitab membuat kita berbeda dari lainnya, dan kamilah yang paling benar di dalam perjalanan iman dan interpretasi firman Tuhan. Sesungguhnya, denominasi lainnya salah semua. Oleh sebab itu, kami memisahkan diri. Masalah yang sebenarnya dan tersembunyi adalah masalah roh kesombongan. Buah dari kesombongan dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah pemisahan tubuh Kristus. Yesus berkata, kamu akan mengetahui mereka dari buahnya. Matius 7 ayat 16-20. Roh agamawi adalah roh yang bermanifestasi dusta, atau roh dusta itu sendiri. Orang Kristiani yang tidak tahu informasi ini, atau orang Kristiani yang menolak prinsip Alkitab, umumnya buta secara rohani terhadap kenyataan ini, dan roh agamawi yang mendustai mereka akan selalu giat menentang perwahyuan apapun dari mereka yang mengenal kebenaran. Mereka menentangnya dengan bantuan roh antikristus. Dengan alasan inilah, maka berdasarkan pengalaman umumnya, orang-orang ini adalah orang agamawi dengan perjalanan iman yang menolak Roh Kudus dan segala sesuatu yang berasal dari Roh Kudus. Allah tidak pernah memanggil orang percaya untuk menjadi agamawi atau juga religius, namun Ia memanggil orang percaya untuk menjadi kudus. Dikuduskan adalah dipisahkan baginya, dan hanya Dia saja dan berjalan di dalam firman-Nya. Mengapa Allah mengizinkan kita mengalami tekanan atau perlawanan oleh roh jahat? Karena Allah menggunakan setan dan anggota-anggota kerajaannya sebagai tanda kutip alatnya untuk melaksanakan tujuannya
dengan mengizinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman tersebut, sejauh yang diizinkannya saja. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kita berjalan dalam kemenangan, untuk mengedarkan siapa kita di dalam Kristus dan otoritas orang percaya, untuk membentuk, membuat, dan menghancurkan kesombongan, arogan, dan untuk membalikan kita dari sifat dosa dan keinginan-keinginannya, untuk memberikan kepada kita perwahyuan yang penuh mengenai Kristus, untuk membentuk kita sesuai gambarnya, dan memberikan kita formasi di dalam Dia, untuk mengajar kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, dan yang terakhir untuk membawa kemuliaan kepadanya dan membangun kerajaannya dengan menunjukkan kepada orang lain bagaimana seharusnya berjalan di dalam kuasa Roh Kudus dan di mana sebenarnya letak kerajaannya. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.